Semangat pagi! Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda informasi yang saya dapatkan, yang ketika saya mendapatkannya, saya turut merasa diberkati. Yaitu kisah seorang ibu di Nigeria bernama Ibu Shade, yang meskipun sudah berusia 50 tahun, tidak menghalanginya untuk semangat mendaftar di tingkat sekolah dasar. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena ketika Ibu Shade berusia anak-anak di usia sekolah dulu, tidak sempat untuk masuk ke sekolah karena waktunya dihabiskan bekerja di toko bibinya. Sehingga dia pun tidak dapat pergi ke sekolah bersama dengan teman-teman seusianya kala itu. Jadi ketika dia sudah berumah tangga, sudah memiliki cucu bahkan, dia pun membuka satu usaha tangan dia sendiri, yaitu menjahit tas dan menjualnya. Tapi ada satu kendala sementara dia melakukan usahanya, yaitu dia tidak dapat menulis dengan ejaan yang tepat. Dan seringkali dia meminta tolong orang lain untuk menuliskan surat yang dia perlukan. Dia pun memiliki kekurangan dalam berbahasa Inggris. Dia tidak fasih. Tapi ketika dia melihat teman-teman lainnya yang berusaha dan fasih dalam berbahasa Inggris, membaca dan menghitung, dia melihat bahwa mereka sukses-sukses. Sehingga itu memotivasi dia, meskipun sudah tua, dia rindu untuk mendapatkan ilmu lebih banyak lagi untuk terus belajar dan meningkatkan usahanya. Sehingga dia pun mendaftar di satu sekolah di tempat tinggalnya, dan ketika pandemi ini berlangsung, itu menghalangi dia untuk masuk sekolah. Jadinya, ketika sekolah dibuka pada bulan Januari di tahun 2021 ini, dia pun berkesempatan untuk masuk ke dalam kelas belajar bersama dengan anak-anak di kelasnya yang usianya cukup jauh dengan Ibu Shade. Dia pun pergi setiap hari ke sekolah menggunakan seragam sekolah yang berwarna pink. Ada banyak orang yang memberinya semangat bahkan salut untuk niat dan usahanya. Tetapi di sisi lain, ada saja orang-orang yang terus mengejeknya, yang menyinggungnya. Mengapa di usia seperti itu dia masih mau untuk masuk sekolah? Apa dia tidak malu? Lalu dengan semangat dan dengan berpikir positif, Ibu Shade mengatakan bahwa dia tidak malu menggunakan seragam sekolah tingkat dasar. Dia punya satu tujuan dan keinginan yang besar untuk menambah ilmu sebisa mungkin. Dan anaknya pun mendukung usaha ibunya untuk semangat menimba ilmu. Dan sementara dia terus belajar dari hari ke hari, Ibu Shade mengatakan bahwa saat ini dia pun sudah dapat membantu cucunya Deborah untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dari sekolah. Meskipun ibu ini terus berjuang semampunya, ada saja orang lain yang berusaha mematahkan semangatnya. Jika kita semua pun mengalami hal yang sama, ketika kita terus berusaha dengan usaha kita yang terbaik, dan kita mendengar desas-desus orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan mental dan semangat kita, ingatlah, janganlah lemah semangat kita dan teruslah berpegang pada kekuatan Tuhan. Karena Tuhan pun terus berusaha untuk menguatkan kita semua. Ia berfirman di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. Dikatakan, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saya sangat bersyukur ketika membaca berita ini, seorang ibu yang dapat memotivasi kita semua, bahwa dengan terus berpegang pada hal yang positif dan bergantung kepada Tuhan, kita dapat melewati segala sesuatu meskipun rintangan-rintangan terus ada di hadapan kita. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun memiliki hal yang dapat Anda syukuri, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 3 Mei dengan judul Ia taat dan menghormati. Ayat intinya tertulis di dalam Ibrani 5 ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Penjelasannya, jika engkau berusaha memantulkan hidup dan tabiat Kristus, maka engkau akan setia dan taat kepada orang tuamu. Engkau akan menunjukkan kasihmu kepada mereka,
oleh penurutanmu yang sukarela. Tidak seorang pun yang dapat menjadi benar-benar baik dan besar kalau ia belum belajar menyerahkan kehendak hatinya lebih dahulu kepada orang tuanya dan kemudian kepada Allah, dan menurut dengan rela. Mereka yang belajar menurut ialah orang-orang yang akan dipantaskan untuk memerintah. Oleh mempelajari pelajaran penurutan, anak-anak bukan saja menghormati orang tuanya dan meringankan beban mereka, melainkan mereka pun menyenangkan hati Dia yang lebih besar kekuasaannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang positif. Anak-anak yang memperlakukan orang tua mereka dengan tiada hormat dan tidak mengindahkan harapan mereka, bukan saja menghinakan mereka, tetapi melanggar hukum Allah. Makin lekas kemauan hati diserahkan kepada kehendak orang tua dan makin sempurna penyerahan, makin berkuranglah kesukaran untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Dan tidak seorang pun dapat mengharapkan kasih dan berkat Allah kalau tidak belajar taat kepada segala perintahnya dan berdiri teguh terhadap pencobaan. Hidupnya Kristus ditandai dengan keteguhan, namun ia selalu hormat dan patuh. Ia adalah teladan yang sempurna bagi semua orang muda. Ia selalu menyatakan penghormatan dan pengharapan terhadap orang tua. Agama Yesus tidak akan pernah memimpin anak yang manapun untuk menjadi kasar dan tidak sopan. Mata yang tidak terbatas itu dapat menyelidik hati dan membaca tiap-tiap cacat dalam tabiat. Ia tidak menilai orang-orang muda oleh penampilan luarnya, melainkan dari kebaikan yang mereka miliki dalam hati, yang hanya dapat diperoleh dengan berjaga-jaga dan berdoa. Ia menandai tingkah laku mereka terhadap orang tua mereka dan lingkungan keluarga. Kalau mereka bersikap hormat, manis, dan kasih sayang dan benar-benar sopan, maka tabiat mereka didaftarkan dalam buku-buku surga sebagai sangat besar nilainya. Pelajaran kita hari ini melanjutkan renungan kita yang kemarin, membuat kita untuk semakin setia kepada Tuhan dengan cara menghormati orang tua kita. Ada banyak alasan mengapa kita harus menghormati orang tua. Dengan begitu besar pengorbanan yang telah diberikan mereka bagi kita, mari kita menunjukkan kasih setia kita dan penurutan terhadap orang tua kita. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan janganlah jemu-jemu kita untuk berdoa. Saya pun sungguh merasakan kuasa doa. Beberapa waktu yang lalu, adik ipar saya berencana untuk kembali dari Medan menuju Pulau Batam karena dia sudah selesai untuk tingkat pendidikannya di sekolah menengah atas. Lalu dia pun mencari tahu bagaimana caranya supaya dia dapat melewati proses rapid antigen. Dan dia mencari tempat di mana dia dapat melakukan tes tersebut. Saya pun membantunya dengan browsing mencari tahu informasi untuk membantu dia menemukannya. Tapi sementara saya mencari informasi tempat untuk tes tersebut, saya mendapati berita bahwa ada petugas-petugas medis di Bandara Kuala Namu yang melakukan penipuan dengan cara tes yang digunakan dengan alat yang bekas. Saya pun semakin khawatir dan saya sampaikan informasi itu kepada adik ipar saya. Saya pun menyarankan, Dek, cari aja tempat yang lain ya. Tapi karena jarak dari tempat dia menuju ke Kuala Namu cukup jauh dan jika dia harus mencari tempat yang lain lagi untuk melakukan tes itu akan memakan waktu cukup lama karena tes tersebut diperlukan maksimal 1 kali 24 jam. Akhirnya saya pun berusaha mencari tahu lagi apakah karena kasus tersebut menyebabkan tempat tes di Kuala Namu itu tutup. Saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong bantu saya mencari informasi ini. Saya mencari di internet informasi customer service dari Bandara Kuala Namu. Saya dapatkan nomor WhatsApp-nya dan saya dapatkan juga alamat emailnya. Saya akhirnya bertanya di kedua sarana tersebut. Saya bertanya di WhatsApp-nya dan saya bertanya di email. Yang cepat merespon adalah melalui email. Saya dapatkan informasi bahwa tetap buka tempat tes rapid antigen tersebut di Bandara Kuala Namu, dikasih tahu lokasinya di mana.
dan harganya berapa. Segera saya forward informasi tersebut kepada adik ipar saya, sehingga itu dapat memudahkan dia untuk proses check-in dan melakukan penerbangannya pada hari Senin ini. Saya sangat bersyukur Tuhan membantu saya menjawab doa di waktu yang sangat saya butuhkan. Saya pun percaya Tuhan akan menjawab setiap doa Anda di waktu yang tepat ketika Tuhan tahu kita sangat membutuhkannya. Tetaplah berdoa dan rasakan kuasa Tuhan. Saya pun mengajak Anda jika ada di antara Anda yang rindu untuk didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan melanjutkan bacaan renungan pagi kita selanjutnya. Sampai jumpa esok hari, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.